Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada saat video ini dibuat. Yang terhormat Ibu Sarah Anjani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Algoritma. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi komparatif algoritma dynamic programming, greedy, dan branch and bound untuk pengangkutan barang dalam kapal barang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Adam Bekti Laksono dengan NIM 22111002091. Perkenalkan, nama saya Resnandia Arya Priyatama dengan NIM 2211102097. Perkenalkan, nama saya Adib Askia dengan NIM 2211102125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Zanata dengan NIM 2211102132. Perkenalkan, nama saya Ferdi Permana dengan NIM 22111102131. Berikut adalah daftar isi dari hasil presentasi kami. Yang pertama itu ada dasar teori, kemudian implementasi, pengujian, analisis hasil pengujian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dasar teori. Di sini kami menggunakan 3 algoritma, yaitu adalah algoritma dynamic programming, greedy, dan branch and bound. Dynamic programming itu memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan saling tumpang tindih, menyimpan hasil submasalah untuk menghindari perhitungan ulang. Dynamic programming juga optimal, tapi membutuhkan banyak memori. Kemudian greedy memiliki langkah terbaik lokal di setiap langkah. Cepat, namun sering tidak menghasilkan solusi yang optimal. Kemudian branch and bound membangun pohon keputusan dengan mengevaluasi kombinasi barang. Menghentikan cabang jika batas atas lebih kecil dari solusi terbaik yang ditemukan. Memerlukan waktu eksekusi lebih lama, tetapi efektif untuk solusi yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode dari dynamic programming. Yang pertama, algoritma ini dimulai dengan membuat tabel 2 dimensi DP berukuran N plus 1 dikali kapasitas plus 1, di mana setiap elemen diinisialisasi dengan nilai 0. Tabel ini digunakan untuk menyimpan nilai maksimum yang dapat diperoleh untuk setiap kombinasi jumlah barang dan kapasitas. Kemudian proses utama algoritma ini mengisi tabel DP menggunakan iterasi yang pertama yaitu for i from 1 to n melibatkan setiap barang, sedangkan iterasi kedua for w from 0 to kapasitas melibatkan setiap nilai kapasitas hingga maksimum. Jika berat barang saat ini lebih kecil atau sama dengan kapasitas saat ini, IF berarti I min 1. Kurang dari sama dengan W, maka algoritma memilih nilai maksimum antara tidak mengambil barang saat ini atau mengambil barang saat ini. Nilai maksimum tersebut akan disimpan di tabel DP pada indeks DP IW. Kemudian setelah tabel DP diisi, algoritma menelusuri kembali barang-barang yang dipilih dengan memulai dari kapasitas maksimum dan iterasi barang secara mundur. Jika nilai di DPIW berbeda dengan DPI min 1W, berarti barang ke I dipilih. Barang tersebut ditambahkan ke daftar barang yang dapat dipilih. Barang underscore dipilih. Dan kapasitas sisa W dikurangi dengan berat barang tersebut. Kemudian terakhir, algoritma mengembalikan nilai maksimum DPN kapasitas total barang yang dipilih, sum of weight barang underscore dipilih, dan daftar barang yang dipilih barang underscore dipilih.
Kemudian yang kedua, untuk pseudocode greedy, pertama algoritma menghitung rasio nilai per berat untuk setiap barang menggunakan perulangan for IDX from 0 to length berat min 1 dan menyimpannya dalam daftar rasio bersama data berat, nilai, dan indeks barangnya. Kemudian barang diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan rasio nilai atau berat menggunakan sort ratio in descending order by first element. Barang dengan rasio tertinggi akan diprioritaskan untuk dipilih terlebih dahulu. Kemudian algoritma menginisialisasi variabel total underscore nilai sama dengan 0 untuk menyimpan total nilai barang yang dimasukkan. Total underscore bobot sama dengan 0 untuk menyimpan total berat, dan barang underscore dipilih sama dengan empty list untuk mencatat barang-barang yang dipilih. Kemudian dengan perulangan for each RW V IDX in ratio, algoritma memeriksa setiap barang terurut jika kapasitas ransel cukup untuk menampung barang saat ini. Barang tersebut dimasukkan ke ransel, lalu kapasitas min sama dengan W diperbarui untuk mengurangi kapasitas tersisa. Nilai barang ditambah ke total underscore nilai dengan total underscore nilai plus sama dengan P, dan beratnya ditambah ke total underscore bobot dan total underscore bobot plus sama dengan W. Barang yang dipilih dicatat menggunakan add WV to barang underscore dipilih. Kemudian terakhir hasilnya algoritma mengembalikan hasil berupa total underscore nilai, total underscore bobot, dan barang dipilih yang menunjukkan total nilai dan berat barang yang berhasil dimuat serta daftar barang yang terpilih. Terakhir, pseudocode algoritma Branch and Bound. Algoritma dimulai dengan menghitung jumlah barang yang sama dengan length nilai, kemudian berat dan nilai barang digabungkan menjadi pasangan dengan barang sama dengan zip berat dan nilai, dan diurutkan berdasarkan rasio nilai atau berat secara menurun menggunakan sort barang K lambda X sama dengan X1 per X0 reverse true. Selanjutnya barang dan nilai dipisahkan kembali. Kemudian algoritma menggunakan heap untuk mengelola node dan proses eksplorasi. Antrian prioritas diinisialisasi dengan antrian sama dengan empty underscore heap. Dan elemen awal nilai level 0, nilai 0, kapasitas penuh tanpa barang dipilih, dimasukkan dengan heap push. Kemudian variabel nilai maksimal diatur ke 0 untuk mencatat nilai terbaik sejauh ini, dan barang underscore terbaik menyimpan kombinasi barang terbaik. Total bobot digunakan untuk mencatat total dan solusi terbaik. Kemudian proses iterasi dengan heap. Selama heap tidak kosong, while not empty antrian, algoritma mengambil elemen dengan prioritas tertinggi menggunakan heap pop. Jika level sama dengan n, tidak ada barang yang bisa diproses, algoritma melanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian untuk setiap node, algoritma menghitung nilai maksimum potensial bound dengan asumsi barang berikutnya dipilih sepenuhnya atau sebagian jika kapasitas tidak cukup. Jika bound kurang dari nilai maksimal, eksplorasi node tersebut dihentikan atau continue. Kemudian jika barang pada level saat ini dapat dimasukkan ke dalam kapasitas tersisa, if berat level plus berat underscore simpul kurang dari sama dengan kapasitas, algoritma menambahkan nilai berat barang tersebut ke solusi saat ini, nilai simpul dan berat simpul. Barang ini ditandai sebagai dipilih dengan barang underscore diambil add. Kemudian jika nilai saat ini lebih besar dari solusi terbaik, if nilai underscore simpul lebih dari nilai maksimal, algoritma memperbarui nilai maksimal, barang terbaik, dan total bobot. Jika node memiliki potensi lebih baik, algoritma menambahkan node anak ke heap dengan heap push untuk eksplorasi level berikutnya.
Setelah semua kemungkinan dieksplorasi, algoritma mengembalikan nilai maksimal, total bobot, dan kombinasi barang terbaik sesuai dengan solusi optimal. Untuk membandingkan ketiga algoritma yang digunakan, yakni pertama ada dynamic programming, yang kedua ada greedy, dan yang ketiga ada branch and bound. Hardware yang digunakan adalah laptop Acer Predator Helios Neo 16 dengan spesifikasi sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Data yang kami gunakan adalah data barang dalam kapal barang yang memiliki kapasitas bobot 200.000 kilo. Dalam dataset terdiri dari dua atribut atau kolom, yaitu kolom berat dan kolom nilai dari setiap barang yang diangkut. Berat adalah atribut yang menunjukkan seberapa berat setiap barang yang akan diangkut. Ini merupakan faktor penting karena kapasitas maksimum kapal membatasi total berat barang yang dapat diangkut. Berat diwakili dalam satuan kilogram. Terus untuk nilai itu adalah atribut yang menunjukkan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari mengangkut setiap barang. Nilai di sini itu diwakili dalam satuan mata uang dolar atau USD. Untuk ukuran data yang digunakan bervariasi, yaitu ada 10, 100, 1000, 5000, dan 10.000 barang. Untuk N sama dengan 10 data, pada pengujian dengan 10 data ini, hasil yang kami peroleh dari ketiga algoritma dynamic programming, greedy, dan algoritma branch and bound itu terlihat serupa dalam hal total nilai dan barang yang diambil. Algoritma dynamic programming menghasilkan total nilai sebesar 53.571 dan total bobot 198.776 dengan waktu eksekusi yaitu 0,72604 detik. Sementara itu, baik greedy algoritma maupun branch and bound menghasilkan total nilai yang sama, yaitu 53.571. Namun, dengan total bobot yang sedikit lebih rendah, yaitu 186.406, barang yang diambil juga hampir identik pada kedua algoritma tersebut. Untuk greedy sendiri memiliki waktu eksekusi tercepat, hanya 0,00003 detik, sedangkan untuk branch and bound itu sedikit lebih lama dengan waktu 0,00012 detik untuk secara keseluruhan. Meskipun dynamic programming memberikan solusi yang lebih akurat dengan total bobot yang lebih tinggi, greedy algoritma dan branch and bound lebih efisien dalam hal waktu eksekusi. Selanjutnya untuk N sama dengan 100 data. Pada pengujian N sama dengan 100 data kali ini itu dynamic programming, greedy, dan branch and bound itu menunjukkan hasil yang mirip dalam hal nilai total dan bobot total yang diambil. Meskipun dengan perbedaan kecil pada bobot, dynamic programming berhasil mencapai total nilai sebesar 143.681 dengan total bobot 198.776. Namun membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama, yaitu 8,05416 detik. Sebaliknya untuk greedy dan branch and bound itu keduanya menghasilkan total nilai yang sama, yaitu 143.681 dan bobot total yang sedikit lebih tinggi, yaitu 199.620. Untuk eksekusinya sendiri itu kedua algoritma tersebut jauh lebih cepat. Dengan greedy algoritma itu hanya memberikan waktu itu 0,00013 detik dan branch and bound itu lebih lambat sedikit dengan eksekusinya itu 0,00025 detik. Untuk secara keseluruhan, meskipun algoritma dynamic programming memberikan solusi yang optimal dengan nilai total yang sama, greedy algoritma dan branch and bound lebih efisien dalam hal waktu eksekusi. Lalu pada N sama dengan 1000 data, pada percobaan ini 3 algoritma berbeda digunakan untuk menyelesaikan masalah knapsack dengan 1000 data, yaitu dynamic programming, lalu ada greedy algoritma, dan branch and bound. Hasilnya menunjukkan bahwa dynamic programming menghasilkan total nilai 437.255 dengan total bobot 199.838 dan barang yang diambil terdaftar dalam bentuk pasangan nilai dan bobot. Proses ini membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama, yaitu 52,43983 detik.
Sementara itu, algoritma greedy menghasilkan total nilai yang sedikit lebih rendah, yaitu 436.462 dengan total bobot 199.213. Namun dengan waktu eksekusi yang sangat cepat, hanya 0,00079 detik. Algoritma branch and bound menghasilkan hasil yang serupa dengan greedy, yaitu total nilai 436.462 dengan total bobot 199.213, namun sedikit lebih lambat dibandingkan greedy dengan waktu eksekusi 0,00243 detik. Secara keseluruhan, meskipun dynamic programming memberikan solusi dengan nilai yang sedikit lebih tinggi, algoritma greedy dan branch and bound lebih efisien dalam hal waktu eksekusi. Lalu pada N sama dengan 5.000 data, pada hasil percobaan menunjukkan perbandingan antara 3 metode penyelesaian masalah knapsack menggunakan dataset dengan 5.000 item. Pada dynamic programming, total nilai yang diperoleh adalah 780.896 dengan total bobot 199.838. Dan barang yang diambil tercatat sebanyak 10 item. Waktu eksekusi untuk metode ini cukup lama, yaitu 253,57 detik, yang mengindikasikan kompleksitas algoritma ini cukup tinggi pada jumlah data yang besar. Sementara itu, greedy algoritma memberikan total nilai 778.764 dan total bobot 199.126. Dengan barang yang diambil sebanyak 100 item, namun waktu eksekusinya sangat cepat, hanya 0,00513 detik. Meskipun hasilnya hampir sama dengan metode dynamic programming, algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal karena ia memilih barang secara berurutan tanpa mempertimbangkan kemungkinan kombinasi yang lebih baik. Branch and bound menghasilkan hasil yang sama dengan greedy algoritma, yakni total nilai 778.764 dan bobot 199.126. Serta barang yang diambil juga identik. Waktu eksekusinya juga sangat cepat, yaitu 0,0098 detik. Meskipun algoritma ini cenderung lebih efisien daripada dynamic programming, namun dalam hal hasil, ia tak selalu memberikan solusi lebih baik dibandingkan metode lainnya dalam kasus ini. Lalu pada N sama dengan 10.000 data, pada percobaan ini, hasil perbandingan antara 3 algoritma dynamic programming, greedy algoritma, dan branch and bound menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal waktu eksekusi dan solusi yang dihasilkan. Dynamic programming menghasilkan total nilai sebesar 977.936 dengan total bobot 199.838. Namun memerlukan waktu eksekusi yang cukup lama, yaitu 494,535 detik. Sementara itu, greedy algoritma memberikan solusi dengan total nilai yaitu 977.713 dan total bobot 199.891 dengan waktu eksekusi yang sangat cepat, yaitu hanya 0,00949 detik. Branch and bound yang juga menghasilkan solusi yang sama dengan greedy algoritma dengan total nilai 977,713 dan total bobot 199.891. Memiliki waktu eksekusi yang sedikit lebih lama, yaitu 0,0192 detik. Meskipun greedy algoritma dan branch and bound menghasilkan solusi yang serupa, perbedaan waktu eksekusi antara ketiga algoritma ini sangat jelas. Dengan dynamic programming memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Next, untuk grafik menunjukkan perbandingan laju kenaikan waktu eksekusi terhadap ukuran input N untuk 3 algoritma, yaitu dynamic programming, greedy algoritma, dan branch and bound. Sumbu horizontal mempresentasikan ukuran input N dalam skala logaritmik, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan waktu eksekusi dalam satu logaritmik. Dynamic programming, yaitu garis biru, menunjukkan waktu eksekusi yang meningkat paling cepat seiring bertambahnya ukuran input, menunjukkan kompleksitas waktu yang tinggi. Lalu untuk greedy algoritma, yaitu garis orange, memiliki waktu eksekusi yang paling rendah, menunjukkan efisiensi yang baik pada berbagai ukuran input. Dan yang terakhir ada branch and bound, yaitu garis hijau, berada di antara keduanya
dengan performa yang lebih baik dibandingkan dynamic programming tetapi kurang efisien dibandingkan greedy algoritma. Kesimpulannya, greedy algoritma lebih efisien untuk skala besar, tetapi efektivitasnya mungkin bergantung pada jenis masalah yang dipecahkan. Lalu analisis hasil pengujian. Dari hasil pengujian yang didapatkan dapat dilihat perbandingan waktu eksekusi untuk 3 algoritma, dynamic programming, greedy, and branch and bound pada berbagai ukuran input. Yang pertama ada dynamic programming, waktu eksekusi meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya ukuran input. Untuk N sama dengan 10, waktu eksekusinya adalah sekitar 0,726 detik dan meningkat menjadi 494,535 detik. Untuk N sama dengan 10.000, hal ini menunjukkan bahwa algoritma dynamic programming memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi, yaitu big O, N kali kapasitas, di mana N adalah jumlah barang dan kapasitas adalah kapasitas maksimum. Dengan kapasitas yang besar, waktu eksekusi menjadi sangat besar. Lalu yang kedua ada greedy algoritma. Waktu eksekusi untuk algoritma greedy tetap sangat rendah, bahkan untuk ukuran input yang lebih besar. Waktu eksekusi berkisaran antara 0,00003 detik untuk N sama dengan 10 hingga 0,00949 detik untuk N sama dengan 10.000. Algoritma greedy memiliki kompleksitas waktu big O N log N karena melibatkan pengurutan yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan dynamic programming untuk ukuran input yang besar. Dan yang terakhir ada branch and bound. Waktu eksekusi untuk algoritma branch and bound juga meningkat, tetapi tidak secepat dynamic programming. Waktu eksekusi berkisaran dari 0,00012 detik untuk N sama dengan 10 hingga 0,01920 detik untuk N sama dengan 10.000. Algoritma ini memiliki kompleksitas yang lebih baik dibandingkan dynamic programming, tetapi tidak seefisien greedy. Namun branch and bound dapat memberikan solusi optimal dalam banyak kasus, terutama ketika dibandingkan dengan greedy yang tidak selalu menjamin solusi optimal. Next, kesimpulan. Dalam perbandingan antara algoritma dynamic programming, greedy, dan branch and bound untuk menyelesaikan masalah knapsack pada data pengangkutan barang untuk kapal barang dengan berbagai ukuran data, dapat dilihat bahwa masing-masing algoritma memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada ukuran masalah. Algoritma dynamic programming memberikan solusi yang optimal meskipun waktu eksekusinya semakin lama seiring bertambahnya jumlah data. Namun algoritma ini memberikan hasil yang lebih stabil dalam hal total nilai dan bobot barang yang diambil. Di sisi lain, algoritma greedy dan branch and bound cenderung lebih cepat dengan waktu eksekusi yang lebih singkat, tetapi sering kali menghasilkan solusi yang sedikit lebih rendah dalam hal total nilai dan bobot dibandingkan dengan dynamic programming. Meskipun demikian, greedy dan branch and bound lebih efisien untuk masalah dengan ukuran data yang besar, karena mereka mengurangi kompleksitas perhitungan secara signifikan. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada ukuran data dan kebutuhan akan akurasi serta kecepatan dan mendapatkan solusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagian running programnya. Di sini kami menggunakan IDE yaitu adalah Google Colab dengan bahasa Python. Langsung saja. Pertama-tama kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah inputkan data 10, data 100, data 1000, 10.000, serta 5.000. Pertama-tama kita memerintahkan program untuk membaca kargo data 10 karena di sini ini untuk percobaan N sama dengan 10. Kemudian kita mengimport library yang diperlukan. Kemudian kita membaca atau memuat data CSV dari file kargo data 10. Kemudian kita menentukan kapasitas variabel maksimum yaitu adalah 200.000 kg. Kemudian kita membuat fungsi dynamic programming dengan parameter berat, nilai, dan kapasitas. Kemudian yang pertama itu menghitung jumlah barang, di mana N sama dengan len nilai. Kemudian kita membaca array satu dimensi untuk menyimpan hasil sementara berdasarkan kapasitasnya. Kemudian ini array untuk melacak barang yang diambil. Kemudian kita melakukan iterasi untuk setiap barang, di mana for i in range n, kemudian iterasi kapasitas dari belakang ke depan untuk mencegah overwrite pada hasil sebelumnya.
Kemudian di sini kita memastikan barang bisa dimasukkan ke dalam kapasitas dengan menggunakan permisalan seperti ini. Kemudian tandai barang ini jika diambil. Kemudian kita melakukan penyusunan barang setelah diiterasi. Kemudian kita melakukan perulangan kembali untuk memastikan total bobot tidak melebihi kapasitas. Kemudian returnnya adalah mengembalikan hasil maksimal, total bobot, dan barang yang diambil. Kemudian lanjut di fungsi untuk algoritma greedy. Algoritma greedy tetap menggunakan parameter yang sama, yaitu berat, nilai, dan kapasitas. Kemudian kita melakukan perhitungan rasio nilai per bobot untuk setiap barang. Kemudian kita melakukan pengurutan barang berdasarkan rasio nilai atau bobot dari besar ke kecil. Kemudian kita melakukan iterasi untuk memilih barang berdasarkan urutan rasio. Kemudian kita melakukan penambahan barang jika kapasitas masih cukup. Kita menambahkan barang, kemudian returnnya itu adalah total nilai, total bobot, dan barang yang dipilih. Kemudian kita ada di fungsi branch and bound, masih dengan parameter yang sama. Kemudian kita mengambil panjang datanya, itu tadi adalah 10. Kemudian kita mengurutkan data lagi berdasarkan rasio, nilai atau bobot. Kemudian kita membuat antrian prioritas menggunakan library heap. Kemudian kita membuat variabel atau membuat array antrian. Kemudian kita melakukan iterasi dan menentukan mengambil sebagian barang jika kapasitas tidak cukup. Kemudian jika batas atas kurang dari nilai maksimal, lanjutkan dengan iterasi yang selanjutnya. Kemudian barang yang sudah dipilih, apabila masih dapat dimasukkan ke dalam kapasitas, kita memasukkannya. Kemudian kita menentukan batas dan masukkan ke antrian jika masih promising atau menjanjikan. Kemudian untuk returnnya itu adalah nilai maksimal, total bobot, dan barang terbaik. Kemudian ini adalah kode untuk mengambil data barang. Kemudian ini fungsi untuk hitung waktu. Kemudian ini untuk kita membuat variabel baru, yaitu untuk waktu dynamic programming, waktu greedy, dan waktu branch and bound. Ini membuat variabel ukuran input yaitu sama dengan 10. Kemudian ini mengambil sebagian data. Di sini perlu ditandai jika 10 berarti kita mengambil data 10. Apabila kasusnya nanti ada n sama dengan 100, berarti nanti di sini 100 serta kita mengambil data yang 100. Apabila 1000 berarti 1000 dan datanya 1000. Kemudian kita menghitung waktu DP kita append menggunakan fungsi hitung waktu dengan parameter algoritma, berat, nilai, dan kapasitas maksimal. Kemudian kita menampilkan hasil dari masing-masing algoritma. Dan kemudian di sini kita membuat grafik waktu eksekusi algoritma menggunakan library PLT. Berikut adalah hasilnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.